Hai guys, Ken di sini. Kali ini gue bakalan sama seperti kemarin. Gue bakalan ngecek gudang dan menemukan harta karun, dimana di sana akan tersimpan banyak banget gadget lama gue yang terbengkalai. Kondisi hidup atau enggaknya nanti kita lihat saat review. Nah, buat kalian nih yang pengen request kira-kira pengen gadget apa sih yang di-review, coba kalian tulis di kolom komentar. Misalkan, Kak, coba dong review gadget ini atau Nokia ini atau apa-apa. Siapa tahu ada nih di sini. Nah, kalau misalkan ada nanti gue dahuluin dulu tuh buat kalian yang pengen review handphone tersebut. Nah, udah. Untuk kali ini gue bakalan review salah satu handphone hits pada zamannya, handphone mahal juga menurut gue waktu itu, dan hampir sejuta umat. Nggak sejuta umat juga sih, karena ini high end kayaknya deh, nggak high end atau apa ya. Pokoknya insinya yang punya tuh ya kalau nggak anak-anak PNS ya kan, anak-anak PNS, anak-anaknya PNS, buruh pabrik punya kali, buruh suster apa. Pokoknya handphone ini sering lalang melintang, melanglang, cuy, bodo amat lah. Sering banget ada di film-film sinetron. Kalian tahu handphone apa? Yes, this is handphone ini, Nokia 7610. Ini masih ori semua, casingnya masih bawaannya semua. Cuman udah agak jelek tuh, lihat. Ini udah pada ngelupas. Nokia 7610 ini hits banget pada zamannya karena bentuknya yang unik dan aturan keypadnya yang luar biasa, epic banget. Oke, langsung aja kita review. Let's go. Hai guys, balik lagi di channel YouTube gue. Kali ini gue bakal ngajak kalian bernostalgia, dimana gue akan review Nokia 7610 di tahun 2020 ini. Kita lihat ini penampakan dari handphonenya. Gue nemuin udah kayak begini di gudang. Lihat, masih ya dibilang masih oke lah. Ini adalah handphone pertama kali yang memiliki kamera beresolusi megapiksel, dimana resolusinya adalah 1 megapiksel. Nah, ini buat port charging dan juga untuk jack audio. Nggak fokus nih kamera gue. Ya, seperti itulah. Nah, di atas ini ada tombol power. Kita langsung buka aja ya. Keras banget cuy. Bentar. Butuh kesabaran, namanya juga handphone lama, baru ketemu lagi. Dan gue nggak tahu sih ini kondisinya masih hidup atau tidak. Alah, susah. Bentar. Nah, udah kebuka. Oke, kita bisa lihat ini dalemannya. Seperti ini penampakannya. Di sini ada tulisan Nokia, ada untuk mini SIM dan juga untuk memory card. Di sini memory cardnya RSDV MMC ya. Jadi MMC cuman yang versi kecilnya. Made in Hungary. Model 7610 dan itu emailnya masih ada. Ini untuk kartu memorinya. Nah, ini yang gue bilang RSDV MMC. Kita pakai resolusi kapasitas 128 MB. Karena memang handphone seperti ini memang tidak bisa menggunakan yang kapasitas besar. Cuman zaman itu 128 MB itu udah banyak banget, udah besar banget lah. Ini kita masukin mini SIM. Seperti biasa gue masukin kartu SIM-nya yang nggak aktif, jadi nggak ngetes sinyal. Tapi sih kalau misalkan handphone ini nyala, sinyalnya pasti masih oke sih. Oke, kita masukin baterainya BL5C ya, seperti biasa. Yang banyak banget dijual di pasaran. Sampai sekarang pun masih banyak. Oke, kita tes apakah masih nyala atau enggak. Tombol power di atas. Ini dari zaman dulu emang keras nih tombol ini. Oke, pakai kuku. Nah, nyala. Ternyata masih nyala loh handphone ini. Ini adalah Nokia 7610. Dia di launching di tahun 2004 kuartal kedua. Untuk statusnya sekarang ini adalah discontinue, dimana ini adalah handphone GSM paling hits di zamannya. Handphone ini memiliki bentang layar 2,1 inci dengan resolusi 176 x 208 dengan kerapatan 130 ppi. Ini adalah handphone Symbian versi kedua.
Symbian 7.0 dengan internal memori 8 MB, tapi tidak perlu khawatir, memorinya bisa di-extend dengan RSDV eMMC hingga 1 GB. Ini adalah Nokia pertama kali yang dibekali dengan kamera beresolusi megapiksel. Dan sudah pasti handphone ini dibekali oleh player musik yang pasti digandrungin oleh anak-anak muda di zamannya. Untuk konektivitas, handphone ini dibekali dengan Bluetooth, dengan browser WAP 2.0, dengan desain unik, stylish, dan sangat modern di zamannya. Tidak heran handphone ini banyak melanglang buana di sinetron-sinetron Indonesia sebagai handphone yang digunakan oleh para artis di zamannya. Nah, itu sedikit spek tentang Nokia 7610. Handphone itu keren banget. Jadi ini buatan tahun 2006, bisa dilihat 18 Oktober 2006. Nokia 7610. Ya, sorry, ini registrasi SIM gagal karena memang gue nggak pakai SIM yang aktif. Dikit ganggu ya. Ya, ini gridnya belum gue rubah. Jadi kalau zaman dulu tuh, handphone zaman dulu suka dimasukin folder-folder gitu. Misalkan ini koneksi, media, dan yang lain-lainnya. Nah, kita tes kameranya kali ya. Kan ini kamera megapiksel pertama kalinya Nokia nih. Pada zaman itu sih, masih terang ternyata. Pada zamannya handphone ini tuh kameranya udah oke banget. Ini hasil dari tangkapan layar atau kamera megapikselnya Nokia 7610 yang beresolusi 1 megapiksel. Oke sih. Kita coba tes rekam video ya. Hai guys, kali ini gue lagi review Nokia 7610 untuk kamera. Oke, kita coba play videonya. Hai guys, kali ini gue lagi review Nokia 7610 untuk kamera. Suaranya termasuk oke banget sih ini handphone. Padahal speakernya cuma ada satu di sebelah kiri. Jadi salah satu kelebihan Symbian versi 2 itu dia sudah support tema. Jadi beda dengan Symbian versi 1 yang layarnya cuman kayak gitu-gitu aja, nggak bisa kita rubah. Kalau Symbian versi 2 kita bisa rubah menggunakan tema. Temanya ini biasanya kalau zaman dulu tuh kita beli di counter, harga satu tema berapa gitu kan. Nah, kalau yang ngerti biasanya mereka tinggal install sendiri atau download di website OnSkin pada zamannya. Kalau misalkan kalian tahu itu berarti kalian pinter. Oke, kita coba tes player musiknya. Salah satu aja ya contoh. Nih speakernya ada di sini. Oke, coba kita lihat apa lagi ya. Bingung. Soalnya handphone itu menunya banyak banget. Kita bisa tambahin sendiri. Nah, ini memory cardnya tuh 123 MB. Masih kebaca. Aplikasi. Oh my god, ini harta karun. Ada folder harta karun di sini. Yes, di sini ada folder aplikasi khusus Symbian. Ada Ultra MP3. Coba kita buka. Masih bisa loh.
Oh iya, Ultra MP3 ini dia skinnya atau layarnya bisa digonta-ganti nih. Coba ya. Tuh. Wah, mbak-mbak yang suka ada di handphone mas-mas nih. Tuh, bisa digonta-ganti. Oh my god, Britney Spears. What are you doing there? Nah, ini juga Britney. Ini mas-mas pabrik biasanya. Jadi dulu rumornya handphone Symbian itu adalah handphone yang paling banyak banget virusnya. Jadi biasanya user pada install antivirus. Dan sebenarnya gue juga nggak ngerti sih fungsi antivirus apa, bekerja atau enggak, gue juga nggak tahu. Apalagi ya? Handphone Nokia Symbian itu adalah handphone paling the best di zamannya. Karena apa? Karena handphone ini tuh bisa install banyak banget aplikasi. Mulai dari aplikasi musik, aplikasi foto, aplikasi games. Oh iya, nih gue cari games ya. Coba deh, ada nggak ya games di sini? Harusnya ada sih. Nah, permainan. Kenapa buka ini? Permainan. Nah, ini dia gamesnya. Tapi nggak usah di play lah ya, karena ini bukan handphone games. Coba kita buka setting. Telepon, umum, modus jaga tampilan. Nah, ini keterangannya bisa disesuaikan. Bisa digelapin, bisa diterangin. Kita coba ini kalian nada dering. Coba di mana ya nada deringnya? Bukan di sini, di profil. Personalize. Gila sih, nada dering sejuta umat. Oh iya, gue baru inget di handphone ini tuh ada nada dering yang zaman dulu gue suka banget sama nada dering ini. Ada yang sama nggak dan pernah pakai nada dering ini? Ini biasa nada dering yang suka ada di sinetron-sinetron gitu loh. Wah, ini nada SMS pada zamannya. Buat bangunin sahur atau ngucapin met buka. Hai, alay banget gue zaman dulu. Nah, kalau zaman dulu tuh kita kalau sambil nunggu orang, nunggu temen, pasti handphonenya suka diputer-puter kayak gini. Ya nggak sih? Apa gue doang? Coba buat kalian yang suka sama kayak gue, tulis di kolom komentar. Gue yakin sih 90% kalian melakukan hal yang sama kayak gue. Oke, itu seputar Nokia 7610 review di tahun 2020. Buat kalian, tolong please banget subscribe dan klik tombol like di video aku ini. Jangan lupa tulis di kolom komentar kalian pengen aku review handphone jadul apa lagi di tahun 2020 ini. Oke, bye-bye.